welcome back my to channel Isnonoman Production. Aduh. Kita ditemani jawab dengan ulah ya. Ulah apa Kak Acan? Oh. Acan, karek mukodimahan. Gitu. Kebetulan hari ini ada bintang tamu yang sangat luar biasa dari Noman Production. Kurang bacanya biodata, kurang baca heula. Nama Dadi Ginanjar Patra Dilaga MPD. Alamat Banjaran. Tempat tanggal lahir sabaraha? Bandung 28 Januari. Heeh, 28 tilu ngarahe. Salapan tilu. Aduh masih muda. Barangkali dari nanti kan bisa dikepoin bisa anu kepincut gitu. IG asupkeun IG orang. Oh siap mungkin dicantumkan di enaknya. Nah gitu. Pendidikan terakhir Magister S2. Pekerjaan saat ini sebagai guru olahraga. Hobi. Nah, di dia kan teu ayanya hobi teh. Cik naon hobi teh? Hobi olahraga. Hobi olahraga. Olahraga naon? Semua bidang. Ih. Tapi aya nu dikuasai. Naon teh? Ya, sepak bola jeung futsal. Eta mah pileutik Sepak bola dan futsal. Dulu dari kecil. dari sejak dari kelas 2 SD. Karena dulu rumah di komplek, kebetulan orang tua kerja kan di BUMN, ditempatin di komplek, dikasih rumah dinas. Depan rumah itu lapang bola, jadi tiap sore itu wajib anak-anak komplek hukumnya wajib main bola tanpa sepatu bola. Jadi peluit akhirnya tuh di peluit pertandingan akhir beresnya adan negeri bola. Masa-masa kecil. Betul. Sebelum berpikir untuk melangkah lebih jauh, belum terpikir kan dulu mau jadi atlet atau tidak. Emang bukan jadi atlet, tapi setidaknya saya pernah merasakan. Nah, kegiatan pada di saat ini ngapain aja pada di Kegiatan kesibukan lah naon sibuk menikmati kehidupan. Nah, tapi kan kehidupan sosial teh banyak. Jadi olahraga, dinu hobi, dinu sehari-hari, campur aduk lah, membagi waktu, memanfaatkan momen karena sekarang kan pembelajaran daring, jadi lebih santai mungkin, lebih enjoy, bisa sambil liburan, bisa sambil main, tapi fleksibel. Belajar, saya sebagai guru masih tetap tanggung jawab memberikan tugas pokok saya. Hebat. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Sudah berapa lama Pak Dadi menggeluti di bidang olahraga? Kalau menggeluti, saya dari kecil, dari SD, TK, Resep kan olahraga. resep olahraga ya karena itu tadi, karena rumah saya depannya lapangan bola. Jadi mau tidak mau ruang lingkup saya dengan teman-teman saya di Kampung ya. Di kampung halaman, di kompleks sekitar ya main bola tiap hari. Sampai akhirnya di kompleks saya itu dibikin ada sekolah sepak bola SSB Putra Banjaran. Nah di situ itu home base-nya dulu di Pantal Banjaran lapangan. Oh masuk dulu Nah, SSB. sebelum masuk SSB tuh kelas 1 SD tuh masih main-main sama teman-teman kampung, ngeliat tiap hari Minggu latihannya Selasa Kamis ada klub. Tertarik. Nah, kebetulan orang tua ngobrol dengan beberapa pelatih di SSB Putra Banjaran. Ya dulu mah untuk jenjang karir katanya kalau pengen benar-benar main bola, ya ayo ikut gabung ya. Saya masuk kelas 2 SD, awal masuk. Hebat, kelas 2 SD sudah masuk SSB. SMP, SMA terus. SMP, SMA dulu tuh saya paling kecil di kelahiran saya 93. Tapi event-event nasional kayak umur kelahiran 90 saya ke bawah. Ke bawah. Mungkin karena ada skill lebih dari saya sama pelatih yang di atas itu saya ditarik. Di lapang gede atau futsal? Dulu mah belum ada futsal, Pak. Oh. Karena awal masuk futsal itu setahu saya ketika saya terjun ke dunia pendidikan olahraga. Awal menjadi penelitian risetnya sebuah di pendidikan akademi itu saudara saya UPI angkatan 2002 itulah menjadi salah satu
riset penelitian pertama tentang futsal. Nah, kebetulan kan Pak Dadi senang di olahraga sebagai pelaku olahraga dan juga guru nih sebagai pengajar. Nah, bagaimana Pak Dadi menyikapi pembelajaran secara daring saat ini? Khususnya di mata olahraga. Mata Kalau olahraga. berbicara mata pelajaran olahraga susah, Pak. Karena namanya olahraga itu berhubungan dengan teori gerak. Bagaimanapun kalau istilahnya olahraga dibawa pembelajaran ke daring, rasanya udah hilang nilai-nilai keolahragaannya. Betul. Ya sekarang contoh misalkan saya ngasih tugasnya daring, mereka suruh bergerak, tetap jauh dari pengawasan kita sebagai guru, sebagai pendidik. Ketika mereka tidak benar cara melakukannya, pembelajaran, siapa yang malu? Gurunya sendiri. Betul. Nah, sebenarnya pandemi ini membuat kekeluargaan tuh lebih erat. Maksudnya kekeluargaan di sini antara guru, peran orang tua itu tuh sekarang dituntut. Yang dulunya mungkin beberapa orang tua tidak terlalu memperhatikan, contoh misalkan bodo amat lah, udah ada gurunya, yang penting anak kita dididik jadi pinter atau apalah gitu, misalkan sukses, tanpa ada kan beberapa orang tua yang kurang perhatian. Ada, Pak. Saya kebetulan waktu jadi guru sempat merangkap jadi wali kelas. Saya sharing home visit ke rumah-rumah orang tua, berapa bisa ngambil kesimpulan berapa persen mereka yang masih memperhatikan tentang pendidikan. Dan Pak Dadi sebagai guru olahraga nih kan kendala mungkin secara daring seperti itu. Mungkin dengan pandemi ini ada dampak baik dan buruknya. Nah, eskul nih katanya, eskul mengadakan eskul di bidang apa? Alhamdulillah ya. Saya masuk ke sekolah awal jadi guru itu 2018. 2018? Iya. Ke sekolah yang sekarang ya. Mengajar? Ya sudah? dulu di SD dulu saya. Oh, ngajar di SD dulu. Awalnya di SD. Nah, berapa bulan ada tawaran di SMK, saya pindah, lebih memilih ke SMK. Karena lebih, menurut saya pribadi ya, lebih leluasa lah. Lebih leluasa dalam artian mendidik. Kalau anak kecil, wah luar biasa, Pak. Nah, kalau menurut saya di sanalah diuji mental guru. Yang paling besar itu TK di SD. TK, SD? Iya, karena umur-umurnya masih usia-usia dini. Betul. SD diatur teh. Ya, mending kalau SMK perubahan karakternya terlihat dari remaja ke dewasa. Bisa kita arahin, Diarahkan ya. dibimbing. Meskipun beberapa ada yang sulit. Aya nu bedagong. Nu bedegong, ya nu baong itu mah, tapi istilahnya di latar belakang mereka. Karena ruang lingkup, peran keluarga, orang tua itu berpengaruh besar, Pak. Jadi tidak seolah-olah ya menyerahkan kepada guru harus bisa. Ada berkesinambungan Ya. dengan orang-orang yang di rumah juga. Nah itu. Nah di masalah eskul, saya dari awal 2018 itu membentuk sampai saat ini ada 4. Karena dari awal saya masuk di sekolah itu, saya seperti menghidupkan sekolah itu dengan olahraga. Ya saya maksudnya ngasih peran lah, bahwa di sekolah itu bukan hanya tentang intrakurikuler pembelajaran di sekolah, tapi saya menghidupkan di sisi lain tentang eskulnya. Karena dulu saya lihat pas awal masuk, nggak ada nih, kelihatan ada, cuman beberapa lah. Nah saya masuk, saya menambah lagi. Pertama itu saya futsal, yang ngerintis futsal. Beres futsal saya kedua, masih di tahun itu, karena saya ketika mengajar saya aplikasiin melihat anak-anak, ada skill yang lain, ternyata anak-anak di sini skill olahraganya bagus. Dari futsal udah otomatis, karena futsal mah pelarian dari sepak bola ya, olahraga masyarakat, pasti banyak minat anak-anaknya. Kedua saya membuka tentang, nah ini saya ngerasa pembawa olahraga baru yang mungkin saya juga mempelajarinya pada saat itu lagi kuliah dengan masih awam, tapi saya memperdalam karena saya juga tertarik. Kebetulan banyak teman-teman saya di kota Bandung yang udah menjadi pelatih top di sana. Eskul handball, bola tangan, dan di kabupaten itu baru ada 3 sekolah yang menjalankan eskul handball. Khususnya di kabupaten Bandung ada 3 sekolah.
Nah, yang ketiga di bulu tangkis. Betul. Ya, jadi setiap saya memberikan pembelajaran awal itu pertama di sepak bola, mata pelajaran sepak bola, memperkenalkan tentang sepak bola. Karena bagaimanapun mereka udah tahu tentang basic teknik dasar, mereka tidak tahu apa sih pengertian sepak bola apa. Wah, luas, mencakup luas. Saya akhirnya buka eskul di sana bukan hanya tentang memberikan ruang lingkup organisasi kecil wadah di sekolah, tapi saya memberikan teorinya juga, pendidikan di sana sambil pembelajaran. Jadi bukan hanya tentang cara bermainnya, lebih luas pengertiannya juga saya jelasin biar mereka tuh paham. Nah, di kedua pembelajaran saya mau modifikasi Pak. Dimodifikasi kan sepak bola tuh. Waduh, modern nih zaman lagi booming kan futsal. Oh, saya modifikasi ke futsal. Akhirnya saya buka eskul, oh banyak minatnya. Kedua, bola kecil, pembelajaran bola kecil yang biasanya notabene udah sering mereka temuin di SD, SMP. Karena yang mereka dapatkan olahraga itu aja gitu. Saya lihat tuh kayak yang padahal olahraga itu banyak. Tapi kenapa enggak ketika saya punya pengetahuan tentang olahraga yang lain diberikan ke mereka. Contoh bola kecil yang biasanya di pembelajaran bulu tangkis, tenis meja, softball, saya ganti sama handball. Bahkan antusias pada saat pembelajarannya pun mereka lebih tertarik ternyata, lebih ingin tahu, rasa ingin tahunya tinggi. Apa sih Pak handball? Apa sih Pak bola tangkis? Akhirnya minatnya banyak juga. Ketiga itu di bulu tangkis. Pada saat saya melakukan pembelajaran tentang bulu tangkis, banyak anak-anak yang skillnya bagus. Kenapa enggak saya buka wadah lagi untuk eskul bulu tangkis, saya buka lagi. Akhirnya banyak lagi minatnya. Dan yang saya rasa ini di luar keahlian saya, tapi ini sekarang lagi booming juga. Tipe mengangkat kebudayaan dulu, olahraga tradisional. Olahraga tradisional kayak dagongan, galah asin, terus tebakia. Nah itu yang saya rasa apa Pak? Oltrad, olahraga tradisional. Olahraga tradisional. Saya lihat awalnya ada event di kabupaten itu olahraga tradisional. Saya mencoba memberanikan diri. Saya cari ilmunya. Oh ternyata olahraga tradisional tuh etatnya bakiak, galah asin, itu boy-boyan, terus tedagongan. Yang notabene anak zaman sekarang milenial mungkin udah lupa, dilupakan bahkan. Saya feedback lagi ke belakang, bukan melihat masa lalu, tapi saya bagaimana caranya mengangkat lagi kebudayaan olahraga. Awalnya olahraga itu ini gitu. Pada saat zaman saya umur sekian itu, dulu tuh olahraga main bola, main apalagi paling bacakan, kucing rumput apalagi. Kebetulan sekarang masuk ke pendidikan olahraga tradisional saya kembangin. Nah saya buka lagi eskul, ternyata minatnya lebih banyak juga. Jadi balik lagi ke diri kita Pak. Kalau kita guru hanya sebatas datang ke sekolah ngajar udah selesai, waduh saya rasa kurang. Tapi gimana caranya ada kemampuan skill lain yang saya punya, kenapa nggak mewadahi mereka? Betul. Kan nggak tahu kesuksesan mereka, murid-murid kita, meskipun contoh misalkan jurusan IPA, IPS atau SMK ada tata boga atau misalkan perhotelan, nggak tahu kan anak-anak kita. Oke, sekarang pendidikan mereka ngejar sekolahnya per jurusan itu, tapi kan nggak tahu kesuksesannya di mana. Nyala mencek bahasa Sunda nama miliknya di mana sih? Ketemu miliknya, kalau misalkan ketemu suksesnya di olahraga ya nggak jadi masalah. Karena kebetulan kemarin ada yang kepanggil mewakili kabupaten. Itu saya senang sekali, kebanggaan tersendiri. Dari handball, handball. handball dia mewakili kabupaten. Bukan turnamen tapi ajang silaturahmi. Tapi itu udah mewakili daerah, nama kabupaten, tapi mewakili nama sekolah-sekolah. Awalnya dari ikut turnamen sekolah-sekolah. Kebanggaan buat saya sendiri, bukan saya bangga sukses mendidik anak, enggak. Tapi yang saya berikan ilmu nyampe ke mereka bisa mengaplikasikan. Betul. Dan mereka bisa survive di kehidupan. Ternyata saya ada skill di olahraga. Saya bisa
mungkin kalau memperdalam tentang olahraga bisa jadi atlet, bisa jadi. Saya kasih jembatan di sana sampai kemarin ya ke bawah, alhamdulillah bersyukur. Orang tuanya senang, kepala sekolahnya support, ya saya bersyukur aja. Itu menjadi narik simpati anak-anak siswa-siswa yang lain. Nih, pertanyaan selanjutnya Pak Dadi, bagaimana cara menerapkan perilaku sportivitas dalam olahraga khususnya terhadap anak didik Pak Dadi? Kalau saya berbicara sportivitas, karena nilai olahraga itu banyak, Pak. Nilai-nilai olahraga adalah salah satu contoh sekarang itu di setiap baju suka ditempel namanya respect. Kalau bahasa Indonesia mah menghormati. Nah, saya lebih menjalankan ke mereka itu tentang attitude. Jadi attitude itu bukan hanya di kehidupan perilaku sosial aja, di olahraga. Justru olahraga kalau kata saya membentuk anak tentang masalah kejujuran, kedisiplinan itu lebih tinggi, cenderung lebih tinggi di olahraga. Contoh kecil ya, olahraga golf. Mukul nih dari hole pertama, kan kita mau masuk ke lubang tuh, nggak mungkin kan si bolanya kita deketin sama kaki, biar deket digeserin. Secara tidak langsung kejujuran mereka udah ternodai kalau merekanya memindahkan itu curang. Benar nggak? Betul. Bagaimana cara menghormati lawan, teman? Karena berbicara olahraga itu tidak mengenal ras, suku, agama maupun kulit hitam enggak. Terus rivalitas hanya beberapa menit di lapangan pada saat pertandingan saja. Betul. Tetap kita harus secara kekeluargaan itu saling menghormati. Intinya sih ya kita pengen dihormati orang, kita harus bisa menghormati. Betul. Tapi balik lagi di mana posisi itu ditempatkannya. Betul. Nah, untuk sebagai guru nih, Ayeuna kan rencananya sebagai guru, tadi sudah PNS atau ASN? Alhamdulillah belum. Tapi mungkin tujuan orang menjadi guru sukses itu ketika mereka mengejar menjadi pegawai negeri. Nah itu sama tujuan saya juga ke sana. Karena mungkin lebih luasnya lagi, lebih diperhatikan dari hal segala apapun. Enak kayaknya lihat orang-orang yang udah PNS-nya, termasuk teman saya kemarin yang baru nih, teman saya keterima PNS di Belitung, udah banyak tunjangan yang senang. Berbicara guru honor, aduh miris. Kumaha tah? Finansial, secara finansial gimana? Yang nonton siapapun yang menjadi guru honor, salam hormat dari saya. Mudah-mudahan udah jelas ya, jangan ditanya masalah ikhlas proyek akhirat. Itu beda lagi lah, itu mah saya dari hati juga sebelum terjun jadi guru itu mah ya karena passion saya di situ, mungkin sekarang jadi guru ya udah terima lah. Tapi tolong juga lah, mudah-mudahan pemerintah bisa memperhatikan buat para guru honor, tenaga guru honor. Karena kalau saya lihat di sekolah manapun, mau negeri mau swasta, memberikan peran penting guru honor. Kebayang kalau sekarang nggak ada guru honor. Waktu itu ada kabar untuk guru honorer itu sudah ditargetkan gaji per bulan 750.000. Tapi tetap kembali lagi kan yang di swasta kan. Tapi kenyataannya mungkin iya nya 750 bahkan ada ukuran. Ya. Itu mah adalah mungkin cuman lebih privasi, tapi kenapa sih di sekelas pendidikan notabene kita tuh tanggung jawabnya besar ya, mendidik anak-anak bangsa, generasi bangsa. Tidak mudah, tidak tapi gampang. Kenapa keterbukaan secara finansial itu tidak terbuka dengan guru-guru? Padahal ya tadi saya bilang peran guru honorer itu luar biasa di sekolah-sekolah. Apalagi yang muda-muda, kalau istilahnya malah kalau disangkut pautin kayak yang gak sesuai ya dengan perkuliahan. Ya tuh. Aina kuliah SCG 4 tahun, beak habis uang berapa lah? Wah, 6 juta. Tapi ketika terjun, ya itu sebenarnya nggak usah dibahas. Tapi kalau ini bapak mau bahas nggak jadi masalah. Ini buat menjadi pandangannya yang melihat lebih aware lagi.
kita bukan menjatuhkan. Ya enggak. Enggak, karena kita di sini juga sebagai pelaku ya, sebagai guru horor lah, nggak jelas gitu kan. Tapi istilahnya kita curahan hati, dari kejujuran hatinya dipandang mana sih perhatian gitu kan dari pemerintah selama bertahun-tahun gitu kan. Pak Dadi yang sudah kurang lebih berapa tahun Pak Dadi namanya? Karena saya pindah ya dari SD udah tetap. Jadi kalau misalkan dihitung sekarang di SMA hampir 2 tahun berjalan. Hampir 2 tahun tuh. Bahkan ada yang 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Ada guru senior saya sampai 8 tahun belum diangkat, padahal di negeri gitu. Saya ketika sharing ya sulit lah, susah gini ya. Balik lagi katanya ke rezeki dan takdir ya, itu emang itu mah udah ada ya, udah jelas. Cuman tetap kan setidaknya karena bagaimanapun manusia tanpa orang lain kita tidak bisa apa-apa. Tetap dek sakumaha jago ge cek bahasa Sundana bantuan dulur babaturan Malaysia. Betulnya. Itu terasa oleh saya. Betulnya. Jadi enak nu PNSG anon pekerjaan yang ada di sekolah khususnya. Misalkan jadi kepala sekolah, guru yang sudah PNS atau misalkan dengan guru honorer, tetap kan harus berkesinambungan, tetap ngebantu kan. Iya. Ayo guru honorer, tapi coba diperhatikan mungkin ya dari pemerintah, keinginan lah gitu kan, harapan gitu kan ya. Jangan hanya wacana gitu. Udah namanya tidak mudah dan tidak gampang mendidik seorang anak itu ya. Betul. Apalagi di bidang pendidikan. Pekerjaan gampang cenah jadi guru mah piran ge ngajar gitu. Ya gampang untuk berbicara. Padahal dicobaan. Gitu ya. Ikhlas deh ya, kita ikhlas tapi kan tetap ari cek parebasana mah tuang mah urang kudu ditompang bener tuh nya secara finansial. Bener engke manya kayak di 2 bulankeun we cenah ka warung acuh ngagunduknya. Ya mudah-mudahan lah ada jalan. Amin mudah-mudahan. Mungkin pemerintah juga sekarang udah banyak mendengar ya. Jeritan guru-guru honor di media sosial yang udah memperhatikan, alhamdulillah sih. Tapi ya saya sekarang bersyukur dijalani. Udah ngeluh juga percuma Pak. Udah kita mah karyawan atau nah itunya ya nikmatin saja lah. Itu benar. Mudah-mudahan semoga ada ya di sila kelima di Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Mudah-mudahan saya garis bawahi keadilan itu nyampe kepada kita para guru honorer. Jadi adilnya Adil harus merata gitu nya. Iya. Jadi harus dikaji gitu kembali dari betul. Keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana nih perkembangan setahu Pak Dadi, perkembangan khususnya di bidang olahraga yang ada di Kabupaten Bandung? Dalam segi apa nih olahraganya? Olahraganya segi sepak bola. Kamari aya kabar teh cenah tim naon di Kabupaten Bandung teh latihan jika cenah di lapang domba gitu. Tidak layak lah gitu disebutkan mah. Kumaha eta teh cenah cari tanah teh kumaha? Sebenarnya kalau para pemangku kebijakan aware terhadap olahraga Kabupaten Bandung, bahwa Kabupaten Bandung itu potensial atletnya banyak kan? Banyak. Sekarang dulu pada saat zaman saya di luar banyak yang main di luar, jadi bukan membela daerah karena istilahnya kalau ininya gacong, kita ada tenaga yang dikeluarkan, ada hak kita yang harus kita dapatkan. Jadi daerah lain itu lebih memperhatikannya luar biasa. Mungkin kalau di Kabupaten Bandung ya saya harap para pemangku kebijakan lebih aware, lebih tahu, lebih luas belusukan apa kebutuhan per cabur masing-masing ya, khususnya barusan yang lihat di berita mungkin kan di media tentang sepak bola Kabupaten Bandung yang sedang menghadapi sekarang Praporda mau Porda fasilitasi, tapi bukan hanya sepak bola, kalau bisa seluruh caburnya perhatikan. Karena kalau bagaimanapun para pengurus di bawah itu kebijakannya ada di pusat. Kita berbuat istilahnya totalitas, loyalitas sudah berikan, tapi feedback baliknya ke kita pengurus, jangan ke pengurus dulu lah, lihat atlet-atlet biar mereka tuh semangat berlatihnya, semangat bertandingnya, ada gimana caranya. Itu bisa jadi
mereka melakukan studi banding dengan daerah-daerah lain yang olahraganya dibilang maju, lebih maju gitu. Benar, tak itu ada di. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Dadi, bagaimana nih, apalagi kita dengan kondisi pandemi saat ini dan juga kondisi kita saat berpuasa di bulan Ramadan ini, bagaimana menjaga kondisi daya tahan tubuh kita supaya tetap sehat nih, gimana? Bukan menjadi alasan ya, kalau menurut saya sebagai pelaku olahraga yang notabene mungkin dulu tiap hari bisa ikut olahraga bareng dengan murid pada saat mengajar, mungkin bisa sering bisa sendiri. Nah, bahkan di bulan suci Ramadan bukan menjadi alasan untuk kita berlibur berolahraga, enggak. Bahkan ada beberapa orang atau teman saya juga melakukan di pagi hari. Sekarang kalau misalkan menjaga kesehatan ya kita bisa melakukan di sore hari. Bisa di sore hari. 30 menit menjelang buka. Oh, minimal itu 30 menit ya. 30 menit. Kalau misalkan mau diperkecil lagi 25 menit bisa. Namun lebih saja lebih tergantung kondisi fisik. Karena tidak bisa dibilangnya nggak bisa seenaknya kita kuat lah sehat. Tapi ketika melakukan olahraga kan kita nggak tahu kondisi kebugaran kita. Betul. Itu ada tesnya Pak. Itu ada khusus tesnya. Cek dulu kondisi tubuh kita yang notabene kalau biasa dipakai kita itu contoh di denyut nadi lah, tes dulu kan. Ya sekarang balik lagi ke yang tadi 25 menit olahraganya apapun itu, yang penting keluar keringat, kita melakukan aktivitas, tetap gerak, menjaga kesehatan, bisa lari, jogging misalkan di area perumahan, di komplek, di kampung halaman atau jalan atau sepedahan. Yang simpel lah gitu ya, banyak untuk tetap menjaga aktivitas supaya tetap bugar ya. Menjaga kesehatan. Idola yang disukai, mungkin ada idola yang disukai. Idola di olahraga. Semua sok olahraga musik kayak itu. Di olahraga mah namun main bola di Eropa. CS Fabregas. Ayeuna mah mainnya di Monaco. Ayeuna teh elegan mainnya teh. Jadi karakternya karakter sendiri. Dari passing, skill, placing, cara shooting, kan dia punya karakter sendiri. Jadi saya ketika ngeliat dia, terus kelebihannya bukan bagus, karena kalau menurut saya di olahraga pemain bagus mah banyak loh, tapi pemain yang pintar yang jarang. Itu salah satunya saya mengidolakan dia. Dia pintar, mainnya pakai otak. Jadi bukan hanya sekedar main mana najong main dia bisa gitu, tapi melibatkan dengan otak, pola pikir yang sulit gitu. Kalau untuk di musik ada suka musik? Ada. Kalau di Indonesia mah Noah. Oh, itu teh si A. Kadinya naon kapiraka mah? Pangais Raka. Pangais mungju aya ge. Orang-orang bilang berkarismatik, tapi kalau buat saya mah ya balik lagi, saya mah senangnya kalau lihat orang itu yang punya karakter sendiri. Ya, setiap orang juga punya karisma lah, tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Oh, karismanya sih mah ya kumisan, beda-beda lah. Apa kumisan urang mah? Ya, kumisan. Nu resep ge tengahna eueuhan urang mah aja di kumisan teh. Main naon? Ngajar di SMK mah eueuh. No. Bahaya digosipkeun wae. Matak mengarana katingali kolot. Padahal da orang kene. Oke, kecilina yang kolot tinggalina dewasa. Gede waduh ka saha. Musiknya Ariel Noahnya aduh saya sama. Wah, kadinya lebih senang musiknya sih. Oh, karyana teh aduh. Jadi kalau dilihat mah menciptakan sebuah lagu itu kayak yang nggak asal-asalan bunyi gitu. Ada namanya disebut nanti di musik nanti makna, selalu memberikan makna yang dalam. Contoh lah nyanyi naon laguna itu bisa nyanyi lagu di nukieu mah komo di live ku kamera teu naon sing kumaha naon laguna karya laguna deui Ariel Noah anu paling di ayeuna nya menghapus jejakmu anjir tak ada yang abadi. Waduh sama jeruk. Kumaha laguna menghapus jejakmu teh?
Main nebak itu nonton. Kayak bikin kuis di bawah. Namanya. Kuma. Oh. Engkau bukan. Gitu ya. Itu hiji deui mana gitu. Tak ada yang abadi karena dalam kehidupan menurut saya tidak ada yang abadi. Betul. Hanya sementara. Tidak ada yang abadi semuanya. Hebat. So, apa yang abadi? Nggak ada semuanya. Semua pasti hancur kan? Hancur. Dengan Ada momennya. ada momennya. Nah, pengalaman Pak Dadi. Pengalaman bertanding dulu. Pas waktu jadi atlet pernah main kemana saja? Dulu sampai nggak terpikirnya, karena nggak terpikir nanti saya sampai bisa di sana posisinya, ada di sana pemain daerah sana itu. Saya dibawa gacong main di Porda di KBB, padahal saya asli kabupaten, tapi kita ke bawah kita tinggal goreng sih kan nanti orang mah di kabupaten Butut cenah. baiklah sekolah Bawa itu. KBB 2014 masih 2014 Sport Pro. Di sini kan Porda, beda lagi di luar daerah Jawa itu di Cilegon. Saya Sport Pro masih 2014 Sport Pro. Di mana lagi itu sih, terus Liga Mahasiswa kalau di kampus, gacong ke Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah kan Palangkaraya, Kalbar pernah di Pontianak. Palangkaraya teh iya. Palangkakar. Oh, Palangkakar. Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Pontianak, Sintang, Melawi pernah ke sana. Kalimantan di Kurilingan. Alhamdulillah pengalaman yang luar biasa. Karena buat saya itu pada saat saya berada di posisi sana menjadi kebanggaan tersendiri. Betul. Karena di sana saya bukan hanya belajar tentang olahraga, kehidupan. Bersosialisasi dengan orang-orang di luar sana tuh asik. Beda tradisi. Beda tradisi. Ternyata Indonesia tuh benar-benar beragam. Banyak keunikan. Asli. Tong jauh-jauh lah liburan ke luar negeri lah. Cek saya mah gitu. Ternyata di Kalimantan keren gitu kan. Anu demplon teh. Banyak lah destinasi wisatanya luar biasa. Kultur budaya hebat tahu itu kelebihan dari Bangka. Terakhir tuh 2017 di Bangka Belitung. Tapi yang menjadi buat saya parno itu waktu di Kalimantan Barat lagi mau perebutan semifinal, mau masuk ke final. Musuh itu padahal lagi pemanasan. Nah si musuh tuh lagi main nendang ke gawang, ngelakuin syuting. Si pemainnya patah kakinya. Tiba-tiba, itu ngeri saya di sana. Langsung saya ke pinggir sama temen. Karena kan di sana masih kental ini ya, ada mistisnya. Di Kalimantan, luar biasa. Ngerinya? Ngeri. Pengalamannya. Mudah-mudahan orang mau juga gitunya. Berarti orang masih sehat. Kita selalu berpikir positif pada siapapun. Nah, untuk penutupan nih, barangkali ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Pesan-pesanan paling jadilah dokter untuk diri sendiri. Karena ketika kita peduli dengan olahraga, berarti kita peduli di masa tua nanti untuk kesehatan. Itu sih. Siap. Terima kasih banyak Pak Dadi. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat dan menjadi inspirasi. Amin.